Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Capek ya? Habis kerja? Enggak. Ngantuk. Halo yang online, gimana? Kok nggak ada suaranya ya? Halo. Halo Bu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Hari ini ya bisa on kamera semua ya. Hari ini saya harapkan untuk yang online bisa melanjutkan presentasi kemarin ya. Bagi yang belum, karena tugasnya ini kan dipermudah. Untuk yang kelas malam ini tugasnya dipermudah, jadi mau nggak mau kalian harus tetap presentasi untuk tambahan nilai gitu ya. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Untuk yang di sini, yang di dalam kelas, ini saya bagikan dulu hasil karyanya kemarin. Astagfirullahaladzim. Mas, misi. Mas Briannya sakit, izin sakit. Udah liar. Iya. Nilainya ada 2. Ini presentasinya ya. Oh, Ada, ini kan gambarnya. ini ya apa? Hah? Presentasi. Iya, gitu ya. Ini kertasnya untuk tugas berikutnya. Kok jelek ya ini ya Mas ya? Saya ambilkan lagi. Kalau yang ini kayaknya jelek itu. Yang jelek tadi bisa diganti sama ini. Dibawa boleh itu, nggak apa-apa. Sama bawa ini. Nanti untuk yang di dalam kelas sambil mendengarkan ya, karena di sini kan sudah selesai semua. Sambil mendengarkan presentasi yang online yang belum, tugas berikutnya kan saya rencanakan untuk penambahan menyusun komposisi titik. Nah, itu. Jadi mungkin di sini semuanya bawa drawing pen ya, mungkin bawa nggak? Nah, ya sambil mendengarkan bisa sama mengerjakan ya, gitu. Bisa? Boleh sama cari referensi dulu sama mendengarkan yang online presentasi gitu. Soalnya kan saya bagi, makanya nggak bisa kan ya. Kalau ini dengan ini mungkin
nanti bisa dengar tapi kadang nggak tanya gitu ya. Mending waktunya dimanfaatkan untuk seperti itu. Oke, untuk sistem mengerjakannya sama, ya? Oh iya, silakan masuk. Oke, namanya Mas Rivaldan. Oh ya, halo, subhanallah. Ya silakan. Oke. Biasanya. Jangan terlalu jauh ya duduknya ya Mas ya. Iya di sebelahnya mbaknya bisa situ sama situ diisi. Enggak apa-apa. Ini ada beberapa teman dari kelas online datang ke kelas. Namanya Mas Rivaldan sama Mas Supriya. Makanya saya biasanya loh kok ini kok nggak ada. Oke, jadi hari ini yang baru datang ya, tetap yang online masih melanjutkan presentasi yang kemarin yang belum. Jadi yang di sini sementara masih menyimak dulu sambil ke tugas berikutnya. Ada tugas berikutnya. Terus saya ambilkan kertas. Misi. Ya. Yang baru datang ya. Ini kan masnya baru masuk ke kelas dan baru datang. Ini tadi sudah saya sampaikan untuk tugas selanjutnya ada menyusun komposisi titik, elemen titik. Itu. Sistemnya sama, gambarnya di kertas A3, di garis tepi 3 cm. Gitu ya, bawa drawing pen. Pensil ya sudah. Sambil nanti cari referensi sama mendengarkan yang online presentasi ya. Kan ada sebagian yang belum presentasi gitu. Baik, saya mulai ya untuk presentasinya. Sambil kenalan Mas, boleh? Dari Klaten ya? Oh, nyampe sini kapan? Tadi jam 5. Jam 5? Dari rumah jam 11. Oh, memang datang untuk kuliah Nirmana ini? Luar biasa. Iya. Yang sudah presentasi kemarin itu Mbak Afril, kemudian Ataila, ya, Ataila, kemudian siapa lagi ya? Oh, nggak bisa dimatikan ya, mengerjakan. Ataila, kemudian siapa lagi ya, Mas? Mas Tobias, kamu, ya. Tobias, Mas Supriyanto, Mas Rivaldan sudah belum ya? Tapi gambarnya di bawah nggak hari ini? Enggak ya? Tapi hari ini datang. Tanggal 30. Mas Supriyanto datang
tanggal 30. Ada yang mau datang lagi kira-kira di pertemuan berikutnya yang online? Ada enggak? Suara saya jelas enggak ya? Jelas Ibu. Oke. Hari ini untuk mbak-mbaknya yang belum presentasi bisa presentasi ya? Ya? Ya, silakan masuk. Oh, oke. Nama lengkapnya siapa, Mas? Muhammad. Yang WA saya itu bukan ya? Oke. Ini memang kelas eksekutif. Iya, kelas karyawan maksud saya. Kelas karyawan. Tapi baru masuk ini ya? Oke. Bisa dituliskan namanya. Nanti daripada keliru. Maaf sini ya. Di bawah sini. Kerja di mana, Mas? Saya fotografer di luar kota. Oh gitu. Kadang keluar kota, kadang Kadang di luar. Malang. Oh gitu. Aslinya mana? Malang saya. Malang. Oke, berarti untuk tugasnya bisa menyusul ya? Bisa nanti mungkin pertemuan selanjutnya saya mungkin kita Iya gitu, bisa ya? Oke. Ini sambil menyimak dulu saja ya Mas ya? Oke. Bella, ada nggak Bella? Nggak ada. Mbak Fauzia? Iya Ibu. Bisa presentasi? Bisa Ibu. Ya, silakan. Yang lainnya bisa sambil menyimak ya. Ya Mbak, silakan bisa dimulai untuk presentasinya. Mbak Fauzia. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayu. Di sini saya ingin mempresentasikan karya kolase saya. Ini judulnya Fragments of Life. Sesuai dengan judulnya, ini bercerita tentang diri saya sendiri yang eh, terbentuk dari berbagai pengalaman kehidupan, gitu ceritanya. Gambarnya kurang Jadi terlihat. potongan-potongan koran di sini. Ya, Hmm, sudah cukup. Jadi potongan-potongan koran di sini yang warna-warni ini saya ibaratkan sebagai potongan-potongan perjalanan hidup gitu, yang kemudian disatukan dan membentuk saya gitu. Point of view-nya itu ada di tengah sini. Ini kan ada tatapan mata gitu ngelihat ke depan, seolah-olah sudah siap menjalani kehidupan selanjutnya gitu kan. Kemudian di sini saya memadukan ada warna, bentuk, dan tekstur. Teksturnya kan ini dari koran ya yang ditempel-tempel jadi kasar gitu. Kemudian warnanya di sini ada warna gelap dan terang. Di sini saya ambil 3 warna, ada warna merah, biru, sama kuning. Nah, di sini warnanya sengaja nggak digradasiin, soalnya mau memperlihatkan ada batasan gitu kan. Jadi di sini ada 3 warna yang berbeda. Maksudnya dari pengalaman hidup itu ada yang baik, ada yang buruk.
Nah, di sini batasan ini eh, s- saya maknai sebagai batasan antara pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk. Jadi ada batasannya. Kemudian di warna bagian latar belakang saya ambil yang warna pastel agar eh, tidak terlalu mencolok dan bagian di tengah, gambar tengah itu tetap terlihat tanpa terganggu sama latar belakangnya. Dari segi kesatuan, meskipun setiap potongan kertas ini beda bentuk, ukuran, dan warna, semuanya ditata dengan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambar yang jelas. Nah, keseimbangan dalam karya ini sengaja dibuat asimetris, jadi elemen-elemen visual pada bagian kiri wajah tidak sama dengan elemen pada bagian kanan. Warnanya juga tidak rata, tapi tetap setiap setiap maaf, warnanya tidak rata, tapi tetap seimbang. Nah, melalui karya ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana setiap potongan pengalaman, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam membentuk dalam membentuk siapa kita. Nah, hidup tidak selalu warna warna hitam dan putih, tetapi penuh dengan warna dan cerita yang membentuk diri kita dengan cara yang unik. Eh, Cukup, Bu. Sudah. Kalau saya tanya ya, kalau misalkan itu keseimbangan, pakai keseimbangan apa, Mbak? Simetris atau asimetris? Asimetris. Asimetris. Asimetris, Bu. Oh, bukan simetris. Kalau ditarik garis tengah, kanan kirinya Kan sama nggak? nggak sama, Bu. Ini nggak rata soalnya. Imbang nggak? Kanan kirinya imbang nggak kalau ada garis tengah di situ? Seimbang ya? Kurang imbang, Bu. Soalnya Hah? Gimana, Bu? Kalau ditarik garis tengah, kan itu ada objeknya. Kalau ditarik garis tengah itu imbang nggak? Kanan kirinya imbang nggak? Seimbang nggak? Oh, ya, seimbang, Bu. Imbang ya? Berarti simetris atau asimetris? Simetris. Simetris. Oke. Itu ya. Terima kasih untuk Mbak Fauzia Ayu Lestari. Bisa beri tepuk tangan. Lanjut sama Mbak Yolanda. Nah, tunggu sebentar ya, Bu. Saya ubah backgroundnya dulu. Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Gita. Ini adalah kolase saya. Bisa kelihatan ya? Kolase saya ini judulnya Protect Your Heart. Protect? Ini artinya Ya. sebenarnya tentang ekspresi. Untuk kita bisa mengekspresikan kepada semua orang tentang apa yang kita rasakan. Tapi juga kita harus tetap menjaga diri kita sendiri, hati kita sendiri, dari apapun yang orang lain katakan. Untuk unsur nirmananya, di sini ada keselarasan irama, keseimbangan, kontras, dan juga kejelasan. Sudah, Mbak. Ya, ini bisa dilihat kalau kontras, ini saya mengambil warna, untuk fokusnya saya ambil warna di warna merah yang bagian hati ini. Karena pusat pada gambar ini hanya pada hati ini, Bu.
Nah, kalau untuk yang di samping ini ada seorang wanita dan juga burung pipit yang sedang dipegang wanita. Burung pipit ini sedang ingin mematuk hati yang ada di dalam sangkar ini, Bu. Oke. Itu bahannya dari kertas koran semua. Iya, dari kertas koran semua. Oh iya, oke. Center of interest-nya di hati itu ya? Center of interest-nya? Apa, Bu? Center of interest-nya di hati itu. Love, 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 love Iya, maksud. di hati. Oke. Iya. Sudah? Gitu saja, Mbak? Ya, begitu saja, Bu. Oh. Ada pertanyaan untuk Mbak Yolanda? Tidak ada ya? Baik, kasih tepuk tangan untuk Mbak Yolanda. Yolanda. Mbak Zahra, sudah ya? Mbak Zahra? Iya, Bu. Sudah ya kemarin? Minggu kemarin? Belum itu. Belum. Iya, belum jadi ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Kasum Khairunisa. Ini hasil karya dari kolase saya. Kurang dekat, Mbak. Bisa didekatkan kamera lagi? Burung hantu. Itu dari bahan alami ya? Ya, Oke. saya memberikan judul ini yaitu Our Dreams karena saya menggunakan bahannya dari bahan alami semua. Karya saya menggambarkan burung yang sedang berada di pohon saat malam hari. Ini menggunakan prinsip keseimbangan karena pengaturan biji-bijian dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan. Seperti biji bunga matahari digunakan untuk menciptakan warna kontras di bagian sayap dan hidung, sementara biji yang terang seperti biji yang digunakan pada wajah burung hantu. Itu background-nya pakai apa, Mbak? Ini background-nya pakai biji padi. Biji padi Ya, yang belum di apa ya namanya? Belum di slab ya? ya. Belum bisa. Oh iya ya, pantesan warnanya itu masih ada apa namanya? Gabah ya? Iya, gabah ya, Mbak ya? Ya, Oh iya iya ya, oke oke oke. bentuk biji-bijian bentuk yang berulang menggunakan biji yang bergaris melingkar. Untuk mata burung hantu menggunakan biji yang lebih gelap di matanya. Untuk biji digunakan untuk menonjolkan elemen tersebut biji jagung dan biji kacang hijau untuk di area mata dengan biji yang hitam tersebut berwarna gelap di bagian pupil mata burung hantu.
Udah, Bu. Sudah? Udah. Ada pertanyaan untuk Mbak Zara? Mas Supri? Mau tanya nggak? Boleh kalau mau tanya pakai ini ya, biar denger. Ya silakan. Halo Mbak Zara. Iya. Itu tadi inspirasinya kenapa ya Mbak burung hantu gitu? Karena saya suka aja sama burung hantu. Oh. Iya, oh suka burung hantu ya Mbak. Oke, terima kasih. Sudah gitu aja. Ya gitu aja sih Mbak. Terus ada lagi nggak? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Terima kasih untuk Mbak Zara, bisa beri tepuk tangan. Mbak Kurnia. Ya, Bu, sebentar saya ganti background dulu. Ya. Mbak Maharani ada nggak ya hari ini? Maharani nggak ada. Fauzia Ayu Lestari. Ya, Halo teman-teman, nama saya Kurnia. halo. Di sini aku mau menjelaskan tentang nirmana saya. Saya ngambilnya kolase. Ini untuk kolase saya seperti ini. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Kelihatan. Itu memang gambarnya kecil ya, Mbak? Saya pakainya A4, yang paling kecil. Oh, Iya, A4. iya, Bu. Oke. Bisa dilanjut? Maaf. Iya, mohon maaf sebelumnya soalnya saya masih belum beli A3. Iya, oke. Jadi di sini saya dapat inspirasi dari kucing saya sendiri. Karena saya punya kucing, saya suka kucing, jadi saya membuat seperti ini. Ini tuh judulnya eh, Spirit Cat in the Beauty Night. Jadi seorang kucing yang sangat sangat semangat di malam hari karena kucing saya suka makan, ya. Saya cuma ambil 2 warna aja. Ini seperti bulan. Terus kalau yang ini kucing saya warna hitam, ya. Untuk penyusunan pada biji-biji ini sendiri aku cuma pilihnya 2 aja. Kalau yang ini nih kacang kupas. Kalau yang ini Kacang hijau kupas. iya, itu maksudnya, Bu. Oh ya. Ya. Terus Oke. kalau ini saya pakai beras ketan hitam. Ya, Seperti jadi bukan beras yang diwarnain ya. bukan, Bu. Bisa terlihat jelas ya, seperti ini. Ya. Ya. Jadi saya di sini membuat juga ada beberapa prinsip dari Nirmana, yaitu keselarasan karena dia itu saya buatnya sangat-sangat hati-hati, harus disusun juga. Ya tahu sendirilah untuk si apa namanya nih? Untuk ketan hitamnya ini saya susun berdiri semua. Ya. Susunnya pakai pinset. Untuk keseimbangannya komposisi ini ya dua warna ini aja. Terus kalau untuk kontrasnya sendiri bisa dilihat ini fokus pada kucingnya saya. Center of interest maksudnya. Iya maksudnya itu, Bu. Oke. Untuk dominasinya ini tuh lebih ke kucing hitam. Terus kalau untuk kesatuannya ini menciptakan kasat mata yang lebih tertuju ke kucingnya sih, gitu. Dari cerita kucing saya sendiri sih, ini banyak ceritanya, karena dia tuh kan sangat aktif banget, jadi makanya saya kasih judul Spirit Cat in the Beauty Night.
Ya, saya nggak bisa jelasin, Bu. Ya, mungkin seperti itu aja, Bu. Ya, mungkin itu bisa ya jadi gambar siluet, tahu nggak? Siluet. Ada yang Iya, tahu siluet? Iya, bayangan ya. iya bayangan, Bu. Bayangi, ya kan? Itu Betul. kan kayak bayang-bayangnya kucing gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak? Ada pertanyaan untuk Mbak Kurnia. Yang online bisa kasih interaksi juga ya sama yang online biar ya meskipun nggak pernah tatap muka tapi kan ada interaksi. Siapa tahu ada interaksi yang lain. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Kurnia. Terima kasih, Bu. Mbak Sekar sudah ya minggu lalu? Belum, Ibu. Iya, silakan Mbak Sekar. Sebentar ya, Ibu. Ya. Oh, kok gini ya? Oh, mau share screen, Mbak? Gambar bunga tulip. Kelihatan ya? Mungkin teman-temannya yang online yang datang sudah tahu dari gambar yang dikirim. Oke, bisa dimulai, Mbak? Silakan. Oke, Ibu, sebentar. Kok kebalik? Kok kebalik? Iya, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan. Oke, halo teman-teman online dan offline. Halo. Perkenalkan, nama saya Sekar. Di sini karya kolase saya berjudul Whispers of Spring. Di sini saya menggunakan bahan koran dan majalah warna bekas. Di karya kolase saya ini mencangkup prinsip dominasi, keselarasan, irama ritme, kesatuan, kesederhanaan, dan kejelasan. Dari prinsip dominasinya itu bisa dilihat dari warna bunga dan daun sangat mencolok dibandingkan latar belakang yang membuat bunga tulip ini menjadi pusat perhatian utamanya. Kalau dari prinsip keselarasan, irama atau ritme, bisa dilihat dari pola dan bentuk bunga serta daun yang berulang. Dan juga gerakan garis lengkung dari batang dan daunnya itu menciptakan alur yang harmonis yang memberikan kesan visual yang tenang. Kalau dari prinsip kesatuannya, ini menggunakan bahan koran dan majalah warna pada seluruh elemen yang menciptakan kesatuan di antara bunga, daun, dan latar belakangnya.
Kalau dari kesederhanaannya itu bisa dilihat dari bentuk bunga, daun, serta batangnya yang sederhana yang membuat karya ini dapat dipahami dengan mudah dan tidak terlalu kompleks gitu. Dari garis-garis jelas dan elemen yang tidak berlebihan membuat karya ini sederhana namun menarik. Dari segi kejelasannya, dari kelopak bunga, daun, dan batang ini sangat mudah dikenali. Penggunaan warna ungu yang kontras dengan latar belakang itu menambah kejelasan bentuk dan objek yang ditampilkan. Dan yang terakhir itu makna dari kolase bunga tulip ini melambangkan cinta yang tulus dan sempurna dengan warna ungu yang mencerminkan keanggunan, kemewahan, serta misterius. Tulip juga melambangkan harapan baru dan keteguhan hati, menggambarkan diri yang lembut namun kuat. Dan saya bikin kolase ini karena saya suka bunga aja sih. Oh, Sini, karena Bu. suka bunga. Ya, terutama bunga tulip dan mawar. Kalau bunga tulip itu ada nggak Mbak di Indonesia? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya? Adanya di mana? Di mana ya? Katanya suka bunga tulip, tapi nggak tahu. Di mana ya? Belanda ada nggak? Ada kayaknya. Jadi gini ya, kalau kita itu membuat karya sesuatu atau objek apapun, untuk membuat itu kan pasti ada yang melatar belakangi. Nah, kita perlu cari tahu apa itu. Kemudian mungkin bisa juga sejarahnya, kalau misalkan memang bahas-bahas sejarah gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba kita bikin ini karena kita suka aja, pasti ada yang melatar belakangi gitu. Jadi dicari tahu ya Mbak ya, kalau memang suka dicari tahu, oh bunga ini dari mana, jenis-jenisnya apa saja, itu pasti banyak. Bunga tulip itu jenisnya apa saja itu pasti ada gitu ya. Iya, Ibu. Biasanya warnanya apa saja Mbak? Kenapa, Ibu? Bunga ini biasanya ada warna apa saja? Selain yang saya tahu putih, ya nggak? Putih, Ada kuning, kuning. terus ada merah juga. Tadi disebutkan ya untuk kenapa kok itu warna ungu, bukan karena keterbatasan bahan kan? Enggak, Ibu. Karena warna ungu melambangkan apa tadi Mbak? Melambangkan cinta yang tulus dan sempurna. Cinta yang tulus dan sempurna. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Sekar Ambarsari. Terima kasih, Bu. Mas Rivaldan berarti nggak siap ya? Pakai foto ya? Ya, nanti aja ya Mas ya. Mbak Umu Latifah, Ya, Bu. bisa presentasi? Saya masih di tempat saya terus nggak Oke. bawa ininya. Oh ya, Sampai oke baik. Gambarnya sudah dibawa kan, tapi maksudnya sudah dikirimkan kan kemarin ya? aku Gambarnya sudah dikirimkan ke grup WA ya? oh iya belum Bu, belum dikirim ke WA. Iya. Itu bisa itu Mbak, langsung dideskripsikan aja, bisa langsung. Saya foto itu. Gimana?
Belum saya foto, Bu. Oh ya sudah, kalau gitu saya skip dulu ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Mas Ataila, Iya, Bu. Minggu kemarin saya belum presentasi. ya silakan. Saya share screen ya. Ya, Apakah sudah muncul? sudah. Oh ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Atta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang karya kolase saya berjudul iShuffle. iShuffle sendiri itu adalah kepanjangan dari iPod Shuffle, varian dari iPod. Sebelumnya ini kolasenya saya terinspirasi dari iklan iPod pada tahun 2000-an, di awal tahun 2000-an yang mereka bikin campaign iklan siluet begini, siluet hitam dengan latar belakang warna yang solid begitu. Menurut saya arti dari karya saya ini tentang kebebasan dan musik karena pada tahun 2000-an itu membawa ratusan lagu di sebuah device yang kecil, di sebuah gadget yang kecil, termasuk adalah hal yang sangat praktis dan keren. Untuk bahan yang saya gunakan sendiri ini untuk latar belakangnya yang warna hijau cerah, saya pakai sampul buku warna hijau. Terus untuk siluet orangnya saya pakai cover majalah hitam. Dan untuk siluet bentuk shuffle-nya saya pakai tas kardus warna hitam gitu. Menurut saya elemen yang paling dominan di sini adalah siluet orangnya yang menari. Terus ditambah bentuk shuffle-nya ini yang mengarah ke figur utama, ke siluet hitamnya, membuat figur utamanya ini menjadi point of interest. Dan menurut saya di sini ada prinsip kesederhanaan yang menonjol karena elemen yang digunakan seperti siluet orang yang lompat, terus bentuk shuffle-nya dan ada iPod-nya ini yang warna putih adalah beberapa bentuk yang sederhana tapi mampu menyampaikan pesan yang kuat tentang musik. Eh, dan karya ini juga menggunakan keseimbangan asimetris atau nggak seimbang. Di sini ada dua elemen utamanya, yaitu siluet yang orang menari ini di sebelah kiri dan bentuk shuffle-nya di sebelah kanan yang ditempatkan secara berlawanan. Meskipun ukurannya beda, tapi kedua elemen ini menciptakan keseimbangan visual. Siluet orang yang besar ini diimbangi oleh bentuk yang memanjang dari bentuk shuffle-nya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah, Bu? Ya, cukup jelas ya. Ya. Artinya di sini kayak malah kayak bikin logo ya, Mas ya. Ini terinspirasi dari iklan sih, Bu, bukan logo gitu. Ya, hampir pembahasannya mirip. Jadi kan ada penyederhanaan bentuk ya kan? Iya. Siluet kan lebih sederhana daripada gambar aslinya ya enggak? Iya. Iya. Tapi berbeda ya dengan logo ya. Iya, berbeda. Tuh, oke. Mas Ataila. Ada pertanyaan di sini buat Mas Ataila? Enggak ada? Baik, tepuk tangan untuk Mas Ataila. Mbak Fauzia sudah. Mas Friendly yang mana ya, Friendly? Friendly Christian? Halo Bu, Mana ya ini ya? On kamera dong. sebentar Bu, saya masih nyetir Bu, lagi kerja. Oh iya, oke. Baik, bisa dilanjutkan. Maaf ya Bu ya. Ya, Mbak Katarina nggak ada, kemudian Maharani nggak ada. Ada, terus Mas Rivaldan di sini. Oke, Mbak Umul Latifah belum. Baik, berarti sudah ya. Sudah hari ini cukup sampai sini aja untuk yang presentasi. Karena ada yang masih di jalan, ada yang gambarnya ketinggalan di rumah karena masih bekerja. Jadi saya maklumi saja. Untuk yang online bisa datang juga ya, kayak Mas Rivaldan sama Mas Supriyanto. Ini datang di kelas ini ya, berdua ini. Jauh-jauh dari Klaten sama dari mana Mas?
dari Surabaya, luar biasa. Itu ya. Untuk tugas berikutnya, ini yang online sama ya, kayak yang datang di dalam kelas. Ini tugasnya membuat komposisi titik. Jadi boleh dirupakan atau divisualkan menjadi bentuk gempal. Tahu gempal ya? Bentuk bervolume. Nah, itu boleh. Atau kalau misalkan komposisi titik ini kan memang nanti ada yang padat, keterang itu kan mesti membentuk gempal ya. Itu pasti membentuk gempal. Itu jadi ya rata-rata mungkin nanti hasilnya akan seperti itu gitu. Ada pertanyaan untuk pembuatan tugas komposisi titik? Jadi gini ya, sebenarnya harusnya ini merupakan tugas yang pertama sendiri. Karena unsur pertama kan titik elemennya. Karena ini kelasnya khusus, jadi tugasnya dipermudah, itu saya lewati. Tapi karena kemarin itu kolase dan montase bisa memilih, jadi terpaksa saya masukkan kembali untuk komposisi titik gitu ya, untuk mengisi mungkin ada nanti nilainya yang kurang bisa ditutup dengan tugas ini gitu. Kalau untuk minggu depan itu bisa mulai pakai warna. Warnanya bisa didapatkan dari sini. Kalau membawa pun boleh. Membawa boleh. Untuk yang online mungkin nggak datang ke sini lagi ya. Jadi mau nggak mau dipersiapkan sendiri. Itu ada 5 warna yang 3 itu warna primer, merah, biru, kuning. Kemudian yang 2 itu warna hitam dan putih. Itu kalau mau membawa, misalkan mau minta di sini harus membawa tempat cat. Tempat cat itu kayak apa ya, bisa yang kecil, kayak tempat saus, mungkin nggak tahu itu bisa tumpah atau enggak, saya nggak tahu, tapi kayaknya bisa itu dimanfaatkan. Tempat saus yang bisa dibuka kecil-kecil itu bisa. Ya jumlahnya terbatas sih, nggak yang banyak, karena kan itu digunakan juga sama anak-anak kelas reguler. Jumlahnya 24 kali 4 ya sekitar 100 kalau sama kelas ini. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugas membuat komposisi titik? Belum? Ada kesulit ya? Kalau titiknya besar itu pakai apa? Sebesar apa? Misalkan lingkaran gitu ya, Bu? Hah? Kayak titiknya sampai membentuk lingkaran itu. Titiknya sampai membentuk lingkaran. Kalau titiknya membentuk lingkaran itu berarti bentuk atau titik? Misalkan gimana? Ya, tapi ya nggak apa-apa, sudah sebesar itu nggak apa-apa. Saya maklumi. Kalau itu ya harus manual. Misalkan kalau kamu mau titik langsung titik gini, titik langsung gede banget gitu. Nah itu makanya kalau sampai tebel itu pakai apa? Ya mau nggak mau ya drawing pen. Iya. Kalau tahu teknik dotting nggak? Jadi titik pointils, tahu nggak? Nah itu kan titik. Kalau semakin rapat kan semakin gelap. Kalau kerapatannya dikurangi akan semakin terang. Nah itu akan membentuk volume. Tapi kalau kamu misalkan seperti itu, kalau mas seperti itu ya mau nggak mau harus manual. Kalau langsung mungkin ada pakai penggaris ya, yang bulat-bulat itu dicetak gitu, tinggal gini kayak buat apa namanya? Buat ujian. Pakai emal. Boleh, tapi jangan terlalu besar ya. Nanti kalau terlalu besar jadinya apa? Komposisi apa? Bentuk. Gitu. Kan ada lingkaran berarti ada diameter, gitu ya. Kalau harapan saya sih ya gitu. Pakai pointils gitu. Jadi bentuk gempal boleh. Kalau teknik gambar cross hatching pakai garis-garis yang ditumpuk-tumpuk,
Itu berarti komposisi garis. Sama seperti itu, cuman ini titik. Gitu. Saya bisa lihat referensinya ya, maksudnya gambarannya untuk kalian mau membuat seperti apa gitu ya. Sudah? Semuanya sudah? Belum? Nah ini tadi ngapain? Masih bincang-bincang? Oke, masih menggaris. Untuk yang online bisa juga mencari referensi ya, karena kan ini fleksibel. Kalau online itu kalian bisa mengerjakan, saya juga nggak tahu kalian lagi kerja juga nggak tahu gimana, maksudnya lagi ngapa-ngapain kan, mungkin yang nggak bisa on juga pasti lagi sibuk. Tapi saya harapkan sih on kamera, cuman kan nggak tahu lembar kerjanya bagaimana. Tapi diikuti saja ya. Nanti kalau untuk yang warna itu ada materinya. Jadi materi dulu baru mengerjakan, karena warna itu sangat banyak, pembahasannya sangat banyak. Gitu. Ada pertanyaan yang online? Kertasnya kalau bisa di A3 ya. Gitu. Tadi sudah saya kasih 5. Kertasnya sudah banyak ya? Ada 1, 2, 3, 4. 4, ya itu bisa dipakai untuk tugas-tugas yang lain ya. Oke. Ada pertanyaan untuk yang sebelum-sebelumnya, misalkan materinya atau sudah cukup ya? Kemarin kan sempat Iya. Iya. Tinggal gitu. Oke. Berarti dulu sudah buat titik garis sudah ikut. Oke. Iya, kalau trimatra bikin nggak? Nggak bikin. Karya-karya seperti itu nggak bikin? Oh, bikin saya, Bu. Dari apa? Dari Blink. Oke. Dari Blink terus Oke. Ya berarti sudah lebih paham ya dari yang sebelumnya, dari yang di sini. Cuman tetap ikut menyesuaikan banyak yang menyerang. Iya. Ya setidaknya 4 tugas selesai itu sudah lulus lah. Bisa sambil mengerjakan ya untuk yang online ya. Atau cari-cari referensi, karena ya di sini juga sedang mengerjakan gitu ya Mbak ya. Mbak dan Mas. Tugas yang sebelumnya kan sudah selesai ya. Iya. Ada beberapa yang sudah selesai kayak garis atau segala. Kalau misalnya itu yang saya buat ini boleh. Iya. Atau minggu depan bisa datang. Kalau bisa kan datang ya. Minggu depan nanti saya bawakan. Nah, boleh. Mas Suprianto ini guru pengajar. Iya. Di mana? Di tempat kursus bahasa. Tempat kursus bahasa. Iya. LTK gitu. Oh. Kebutuhan apa ya? Kalau boleh tahu. Oh. Jadi di kerjaan itu sering butuh, misalkan bikin brosur transfer gitu. Pangkat apa gitu. Untuk LPK-nya itu. Nah itu kebetulan saya suka nge-cap sendiri, tapi kalau eksekusinya ke kayak Photoshop itu belum bisa. Oh, jadi belum bisa digital? Belum. Oh. Masih minta tolong ke teman terus kayak gitu. Jadi dari situ pengen bisa sih. Terus masuk di kafe gitu? Iya, itu bener nggak ya Bu ya? Misalnya diambil kalau pengennya kayak gitu.
Bener sih. Mm-mm. Cuman mungkin di sini basicnya sudah, kalau digital sudah bisa semua mungkin. Kayak masnya di sebelah ini kerjaannya digital. Masnya yang di belakang ini fotografer. Masnya yang di depan ini, mas apa mas namanya? Halo. Itu guru fotografi ya mas ya, ekskul fotografi gitu. Jadi di sini banyak yang dari lulusan SMK itu juga sudah. Udah ngerasa sih kayaknya udah pada pro semuanya gitu loh. Iya tapi gini mas, kalau yang pro digital itu biasanya anaknya males manual gitu, kebanyakan gitu. Di kelas reguler juga pinter-pinter digital, tapi kalau kena manual males ya. Itu ada kayak gitu. Karyanya bagus tapi kalau kena manual males ngerjakan gitu ada. Oh, maksudnya bikin layoutnya itu manual dulu, di sket dulu gitu. Terus nanti nyuruh orang bikin. Ya nggak apa-apa sih. Kalau memang nggak bisa ya kan ada tugasnya sendiri-sendiri. Paling misalnya pakai Canva ya, kalau Canva kan instan ya. Ada semua elemen-elemennya, tinggal ini. Berarti sebelumnya ada kuliah lain? Nggak ada? Oh. Udah lama pengen belajar di kafe itu, cuman cari yang bisa full online itu nggak ada di Jogja, juga nggak ada. Terus online di Jogja nggak ada ya? Nggak ada, harus offline. Iya. Kalau di Jogja pengen kuliah di mana dulu? Dulu di ISI. terus STD apa itu juga ada tiga kampus, cuma memang harus datang gitu. Kelas karyawan ada tapi harus datang setiap wajib gitu. Kemarin pas tahu informasi di sini ya langsung daftar aja. Kalau kamu Mas Rivaldan dari Surabaya. Iya. Tapi deket kan ke sini ya? Tadi transit dulu ke Pandaan. Kebetulan orang tua di Pandaan. Oh gitu. Berarti di sana kerjanya di sana? Ya, kerja di Surabaya. Oh. Oh, di Surabaya online nggak ada? Di kafe? Nggak ada. Dulu sempat mau daftar di sekolah di Surabaya. Dia ada di kafe, cuma pas ternyata dia kelas dekatnya belum siap ini. Oh iya. Hanya beberapa program yang ada. Kerjanya di apa mas? Sekolah Tinggi Agama Islam. Ngajar. Oh gitu. Berarti masuk DKV untuk keperluan itu? Ya, ada keperluan itu juga. Dulu sempat pas lulus SMA itu kuliah DKV, cuman masih ragu. Oh ya. Maksudnya buat kerja. Nah, setelah kerja ini baru ada minat lagi. Oh ya. Oke. Seru ya kalau udah kerja kuliah gitu. Seru ya. Sih ada semangat baru gitu. Nah. Sampai bikin kolase dari berbagai macam pohon ya daunnya. Dari inspirasi keluarnya kok itu terus gitu. Iya. Tapi ini ya, maksudnya dari yang maksudnya pemula kayak gitu terus katanya bisa kayak gitu, nanti bisa ya dengan biasa bisa. Cuman
karena ini judulnya sudah mahasiswa ya, bukan kayak di SMK. Mau nggak mau kita tetap harus belajar di luar, harus belajar sendiri kalau digital. Karena pada akhirnya nanti praktek itu kita diharapkan sudah bisa menciptakan karya dalam bentuk digital gitu. Ada nanti tugas akhir kan juga ada yang penelitian, ada yang praktek atau kayak bikin apa ya biasanya branding gitu ya, kalau di kafe itu. Kalau yang minatnya fotografi kayaknya banyak juga, maksudnya fotografi di sini banyak. Karena saya minat di fotografi gitu, misalkan saya tanya iya. Kalau saya kita di situ minatnya ya pengen bisa bikin desain apa aja nantinya. Yang berbasis digital, logo-logo. Iya, tapi kalau logo kan ada teorinya. Tapi kalau misalkan basicnya maksudnya sudah suka gambar, nanti tinggal aplikasi ke digital gitu. Kita bisa tanya-tanya sama masnya yang sebelah depan, belakang. Iya, gitu, karena pengalamannya di situ sudah mungkin banyak lah. Gimana Mas? Aman? Insya Allah. Mana kira-kira seperti apa? Kotak-kotak. Oh iya. Mbak Ajarani. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah? Oh bisa. Boleh. Nggak harus juga. Tapi biasanya kalau sudah dikomposisikan nanti jadi bentuk gempal. Ada bentuknya pasti. Gitu. Mau nggak mau susunan titik itu pasti membentuk. Gitu. Lebih enak mana? Langsung datang atau online? Sesuai dengan perkiraan saya, karena pasti akan seperti itu. Karena saya juga nggak tahu ini yang lagi on kamera, mungkin juga lihat-lihat aja gitu kan, dengerin aja. Tapi ya sudah pilihan ya, karena online dengan datang itu pasti akan berbeda. Cuman sayangnya memang aturannya datangnya cuman boleh sebulan sekali. Tuh. Kalau nggak datang sama sekali, Bu? Nggak apa-apa. Tidak diwajibkan juga. Tapi datang boleh cuman sebulan sekali. Soalnya tidak memungkinkan datang sebulan sekali. Kalau saya nggak bisa menjawab itu karena dan juga nggak pernah saya tanyakan di kuliah lain boleh apa nggak mata kuliah lain. Kalau di sini kebetulan saya menanyakan, tapi terus ada aturan seperti itu diperbolehkan, ya saya konfirmasi ke kalian untuk boleh datang sebulan sekali gitu. Ya. Atau coba bisa ditanyakan ke dosennya, boleh apa enggak gitu. Tapi kalau dari Klaten jauh banget ya Mas ya. Transport. Naik travel atau? Jadi sendiri Bu. Astaga, iya? Oh. Istirahat 3 kali. Lumayan ya.
Iya Bu. Tadi sebenarnya ada beberapa ya Mas ya yang mau datang. Tapi ini ada yang janjian gitu maksudnya. iya, tapi ada yang biasanya perutnya sakit katanya. Oh iya iya. Katanya sih Bu. Mas Tobias. Iya Ibu. Tapi ini aja udah mau berangkat Bu ya. Nah, terus kemarin habis kena keracunan makanan Bu, perut saya jadi mules. Oh iya iya iya, oke oke. Ya lain kali bisa janjian. Atau mungkin mau Iya datang Bu. semua pada tanggal berapa gitu boleh. Kalau mau sih. Jadi rame kan kelasnya. Biasanya malah cuman berapa? Di sini 7 ya? Iya Mas ya, 7. Tapi seru, maksudnya serius gitu loh mengerjakan. Iya nggak, Mas Zul? Jadi lebih kekeluargaan gitu. Sedikit kekeluargaan. Meskipun ketemunya seminggu sekali. Untuk yang online, apa sudah ada gambaran? Belum. Mbak April mana Mbak April? Kok tumben nggak on kamera? Boleh ngobrol-ngobrol ya, Mas yang online, tanya-tanya gitu boleh sama temennya yang di sini. Kalau diem aja nanti eman-eman waktunya, sudah jauh-jauh tapi nggak ada keakraban. Oh iya, untuk yang online itu nilainya pingin tahu langsung habis tugas atau langsung nanti di akhir? Misalkan habis ada tugas pertama, ini langsung saya nilai nih, saya share nilainya, atau mau tahu langsung di akhir saja? Gimana? Kalau yang datang ini kan langsung ada nilainya, dia tahu nilainya. Gimana? Butuh nggak nilai? Hah? Langsung ya? Mending langsung ya, kayaknya mending enak langsung. Supaya bisa jadi koreksi, oh ternyata aku mengerjakan seperti ini, dapat nilai seperti ini, gitu. Gitu. Mbak Katarina. Halo Mbak Katarina. Selamat malam Mbak Katarina. Bisa mendengarkan suara saya? Mbak Katarina Tuto. Mbak Katarina. Nggak bisa dia. Maaf Ibu, Ya, Katarina katanya itu Ibu, jaringannya rada jelek. oh jaringannya jelek. Iya katanya.
Oh, oke. Terima kasih Mbak Sekar. Iya, Ibu, sama-sama. Karena ini kan kayaknya tadi belum masuk ya. Ini baru Tadi masuk, Ibu, Mbak Katarina. tapi Oh, mungkin karena terputus gitu. ya. Jauh juga sih ini. Terus kalau Mbak Bella mana ya? Nggak ada. Mbak Bella, halo, nggak ada ya. Mbak Maharani? Maharani, bisa on kamera? Mbak Maharani? Ada, Bu. Oh iya, ada. Ini baru masuk ya, Mbak? Baru join ya? Tadi sempat join di awal, tapi ini. Oh iya, tadi kan saya mau panggil untuk presentasi karya, itu bisa nggak ya? Saya belum. Belum siap? Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Maharani ya untuk konfirmasinya. Bella nggak ada. Bella. Boleh? Itu sudah lengkap. Iya. Kalian fotografer apa, Mas? Macam-macam. Oh, gitu. Oh. Oh, gitu. Jasa pribadi. Oh. Tapi aslinya Malang ya? Saya aslinya dari Malang, cuma udah pindah ke Malang. Oh, gitu. Tapi sekarang tahun ini pindah di sini. Oh, oke. Oh. Pindah sini. Oke. Oh gitu. Berarti sebenarnya angkatan 2023. Oh, oke. Mau diulang di oh, oke. Iya. Tapi kalau yang dulu kan nggak ada online ya? Iya, offline semua. Ini baru Mas jadinya digabung hybrid. Jadinya ada yang online, ada yang gini. Jadi kalau misalkan saya lagi interaksi sama yang online juga sangat bingung ya. Kalau mungkin di sini sudah bisa menyesuaikan, kalau yang baru datang mungkin nanti bingung.
Ya jadinya beda sama yang dulu. Ya gitu. Iya. Tapi ini ambil kuliahnya juga, mata kuliahnya diambil padat. Yang praktik apa aja selain Nirmana? Oh. Terus sama Oh sama semua. Oh oke. Gitu. Oke. Kalau bosen boleh dengerin sambil dengerin musik ya. Boleh, silakan. Dengerin musik boleh. Yang penting jangan dikerasin ya. Didengerin sendiri di telinganya. Bisa diajak ngopi tuh masnya yang datang dari Klaten sama Surabaya. Apa ini? Harusnya dulu WA-nya digabung ya. Tapi kayaknya beda. Ini kan absensinya beda. Grup WA-nya maksudnya. Digabung sama online gitu.
harusnya. Cuman kok saya lihat di sini kayaknya memang beda-beda gitu. Ini daftar hadirnya aja dibedakan. Berarti kan beda. Mending beda aja ya biar nggak bingung ya. Ini berarti tugasnya Mas Brian. Mas Brian taruh di sini aja. Kalau misalkan kalian membuat karya trimatra gimana ya? Keberatan nggak? Kesulitan nggak? Terlalu berat nggak untuk digabung-gabung dengan kerjaan kalian? Iya, nggak bisa. Misalkan satu karya aja gitu, gimana? Mampu nggak untuk waktunya membuat karya trimatra? Dari stick es krim misalnya. Mampu itu maksudnya mampu menyelesaikan ya. Maksud saya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, teori aja. Teori sama tes tulis gitu. Tapi kan lebih enak praktek ya, maksudnya kalian bisa menerapkan teori itu secara langsung. Kalau saya rasa tes secara teori kayaknya nggak perlu lah. Stick es krim itu juga insya Allah disediakan sih di sini, tapi dengan jumlah terbatas. Misalkan mungkin satu mahasiswa satu wadah, satu stick dibelah-belah, iya. Gitu. Saya maksudnya ini kita diskusikan gitu. Kalau memang nggak mungkin untuk diselesaikan dengan pekerjaan kalian yang seperti itu ya berarti harus ada pengganti yang lain selain hanya menyampaikan teori saja gitu. Boleh didiskusikan gimana, mau nggak? Hah? Iya, ini kan ya nggak cuman sih, kalau memang nggak sempet kan ya nggak jadi ya nggak. Ini kan cuma aja ya. Kalau yang dulu juga buat karya trimatra, Mas. Bikin ya? Oh, bikin. Iya, tadi katanya Pak Saldi apa katanya orang itu boleh nggak dikasih trimatra kalau memang keberatan gitu. Tapi saya diskusikan kembali ke kalian, kalau memang kalian sanggup untuk menyelesaikan ya. Tapi nggak banyak Mbak, cuman satu kali aja. Sampai kan jadi gini, kalau di reguler ya, kalau untuk yang ini saya nggak tahu periodenya itu sampai bulan apa. Nggak dikasih tahu juga. Kalau di reguler itu kan UTS dikumpulkan karyanya semuanya dari yang pertama sampai sebelum UTS itu, kemudian habis UTS baru trimatra gitu sampai semester akhir itu pengumpulan seluruh karya itu. Makanya saya tanya kalau misalkan membuat karya trimatra seperti ini apa bisa ya gitu loh. Nah, dari kalian sendiri pingin nggak membuat karya seperti ini gitu? Apa pingin tahu secara teori saja gitu? Atau gimana? Saya menyesuaikan dengan pekerjaan kalian ya. Nanti daripada saya kasih keberatan nggak ada yang mengerjakan, atau mungkin selesainya hanya sekedarnya kan sia-sia ya nggak?
Mending difokuskan kalau memang tahu teorinya saja ya saya kasih teori, kalau memang mau ada praktek ya saya tawarkan yang mudah-mudah saja. Atau mau yang misalkan mengerjakan karya trimatra yang mix media, kayaknya lebih mix media itu jadi yang ada di sekitar kalian. Kalau memang nggak memungkinkan ya nggak usah gitu. Atau bikin kayak paper cut gitu, tau nggak paper cut? Yang jadi kertasnya itu di cutter nanti bisa jadi volume, tau nggak? Iya. Kayak tahu karya pop up nggak? Ya, itu kan kayak ada volume gitu ya, kalau ditekuk gini, kalau dilebarkan gini, ya hampir seperti itu sih. Kira-kira memungkinkan yang mana? Kalau misalkan membuat karya ya semi-semi 3 dimensi kan kalau pop up itu sebenarnya. Dikasih opsi aja. Saya menawarkan saja yang mudah untuk kalian bisa selesaikan. Mungkin kalau yang online kan juga sama kan, ada yang bekerja atau bekerja semua. Gak tahu kok fokusnya ke sini terus ya. Dari tadi loh ini. Gitu. Gimana ya? Ayo didiskusikan sebelum saya nanti terlalu banyak membuat teori, tapi gimana ya, nggak ada praktek juga. Gimana? Hah? Kalau teman-teman online ini backgroundnya juga ada yang bekerja, ya banyak yang bekerja sih kayaknya, ada yang enggak juga ya, ya enggak? Sanggup nggak kalau misalkan dikasih tugas membuat karya trimatra, Mas Supriyanto sama ikut aja. Kan ini usahanya bukan tugas kelompok ya, nggak mungkin juga yang online ada tugas kelompok. Gimana ya? Sanggup nggak kalau membuat karya trimatra? Enggak bisa Mas kalau kelompok. Sulitan nanti gimana ya? Kira-kira sanggup nggak menyelesaikan kalau ada tugas trimatra ini kan, karena ada banyak keringanan-keringanan. Tugasnya yang lain juga banyak. Iya. Observasi kelompok. Oh, presentasi kelompok. Kalau kelompokan gimana? Ngerjakannya di dalam kelas. Iya. Oh, enggak. Ini dulu ya, dikira-kira dulu ya. Sanggup nggak ya aku misalkan ada ini. Kalau trimatra itu bahannya dari apa aja ya? Ya macam-macam sih. Makanya saya kasih pilihan-pilihan. Kalau memang bisa menyusun, kalau pakai stick es krim ya silahkan. Nanti berarti iya. Habis nirmana warna nggak ada ya trimatra. Makanya kan sedikit banget kan. Kalau misalkan ada waktu misalkan mengerjakan karya trimatra
selama 2 minggu gitu, gimana? Kayak karya pop up. Iya, kertas-kertas. Tapi kayak ada tekniknya itu nanti mengerjakannya gitu. Jadi tinggal alat yang perlu disediakan atau disiapkan itu cuman kertas sama cutter. Lem nggak usah lem. Ya bisa sih pakai lem kalau memang butuh lem. Ada yang bisa dilakukan dengan tidak mengelem. Ada nanti caranya. Saya bisa jelaskan. Tapi kembali lagi saya saya diskusikan dengan kalian nanti. Pengennya itu bisa menyelesaikan karya seperti ini atau memang nggak mau, bukan nggak mau ya, nggak sanggup kalau dikasih tugas kayak gini gitu loh. Karena saya juga bingung ya, memperingan tugas itu nanti nilainya sedikit, tapi kan memang kalian harus lulus gitu loh. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini kalau di kalendernya ini periode 1 sampai 17 November aja. 17 November. Berarti sebentar lagi, berarti cuma sampai warna aja ya. Karena kan ada yang periode 2, ada periode 1. Kalau sama saya ya periode 1 aja. Ada nggak di situ, Mas? Gak jelas ya. Sampai 17 November. Tanggal 16 itu kayaknya hari Sabtu. Berarti 17 minggu. Sekarang tanggal 30 berarti kurang 2 minggu. 2 minggu ya berarti cuman cukup sampai warna aja ya enggak sih? Minggu depan mengumpulkan ini. Minggu depan kan mengumpulkan ini. Berarti mengumpulkan ini kemudian mewarna. Mewarna dikumpulkan selanjutnya. Berarti enggak ada ya trimatra ya? Perlu kasih teori enggak? Berarti gitu aja ya. Teori aja. Kemudian sudah. Gitu ya. Atau teori bisa saya sampaikan di pertemuan berikutnya mungkin ya, biar nggak terlalu akhir-akhir. Atau nanti mungkin setelah teori penasaran masih pengen bikin trimatra boleh. Kalau saya kan menawarkan dulu, kecuali kalau kelas reguler mau nggak mau ya harus mau. Jadi nggak mendang-mending ya. Gitu sih. Singkat sekali ya berarti pertemuan ini. Dari bulan apa? Malah masnya yang baru masuk tinggal 2 minggu lagi ya kan? Ya gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan seputar tugas-tugas? Kan aman sudah, apalagi yang sudah mengumpulkan dan dapat nilai, kan aman ya. Yang online juga aman, karyanya bagus-bagus. Cuman mungkin kalau berikutnya presentasi kan sudah nggak ada Mbak ya. Untuk yang online, Mbak dan Mas, presentasi sudah nggak ada, jadi ya mau nggak mau cuman mengumpulkan tugas aja gitu ya. Untuk karya trimatra itu tidak diberikan karena cuman periode 1 sampai katanya yang di kelas tadi hanya sampai tanggal 17 November gitu.
Bisa jelas untuk yang online? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. terima kasih. Sekarang tanggal 30 ya. 30 November itu sampai tanggal 17. Untuk Mas, panggilannya Mas siapa? Mas Torik, kalau bisa datang ya, karena cuman kurang. Nah, iya. Nggak apa-apa. Boleh. Kan ini termasuk mengulang ya kan? Iya nggak sih? Nggak, maksudnya ini kan termasuk mengulang mata kuliah. Iya nggak? Boleh. Sudah ada nilainya? Nggak ada, karena belum selesai gitu. Oke, boleh. Kalau mau langsung berarti ya minggu depan aja ya. Sekalian langsung sama nilainya yang ini, tugas ini, yang online. Gitu. Tapi biasanya jam segini kan kita sudah selesai ya, jam 8 ya. Karena memang nggak ngapa-ngapain. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan, tiba-tiba pulang. Tiba-tiba tinggal 2 minggu. Wah. Nggak apa-apa. Ya, pingin kenal-kenalan aja. Gimana? Belum ya? Oh iya, belum. Saya agak jarang buka IG. Di sini ada yang kelahiran 92. Nggak ada? Oh, kelahiran Mas Supriyanto kelahiran berapa? 90? Iya? Oh, kalau Mas? Kelahiran 2003? Kelahiran 92. Mbak Hajarani ini aja dulu murid saya SMP ya, Mbak ya. Semen berapa, Mbak? Kelahiran berapa? 2007.
2007. Aku sudah 10 tahun. 90 berarti. Oke. Untuk yang kelas online apa nggak pingin ngobrol sama yang di sini boleh ya, misalkan pengen ngobrol Mas Tobias mau interaksi sama Mas Supri boleh. Mas panggilannya siapa sih? Supri. Oh, sama Mas Supri boleh. Kemudian ya boleh langsung misalkan panggil Mas siapa gitu, Mas Chandra boleh loh. Tinggal panggil namanya aja kan, mungkin paling enggak sedikit hafal ya, karena di sini cuman sedikit. Ada Mas Ahmad, ada Mbak Nesta ya panggilannya. Ada Mbak Nesta, ada Mas Chandra, Mbak Jarani, Mbak Mediani, Mas Brian lagi sakit, Mas Zulkifli, Mas Zul, ya, atau Mas Kif panggilannya. Mas Zul. Kalau yang baru ini namanya Mas Torik. Mas Torik. Tapi kalau kuliahnya sudah lebih lama. Ini mau dilanjutkan di rumah saja atau masih pengen di sini sampai jam 9? Gimana? Kalau kan di sini enggak, kita cuma ngobrol aja ini tadi ya kan? Kebanyakan kerjakan. Gimana? Biasanya cuma sampai jam 8. Kalau mau jam 9 nggak apa-apa. Cuman ya gimana? Ini belum kerja. Progresnya kan nggak bisa saya nilai kalau cuma garis tepi ya nggak. Saya nggak cuma garis tepi. Oh iya kan sudah untuk pola. Malah yang online ini saya nggak tahu gimana ya progresnya. Kalau misalkan saya suruh ngeluarin alat gambarnya, kan belum tentu juga ya, belum tentu ada yang bawa juga. Misalkan ada yang kerja mungkin nggak bawa alat gambar. Iya kayaknya nyoba filter Mas Tobias. Kalau ini nggak kelihatan, memang lampunya harus dimatikan gini. Iya nggak sih? Kalau mau ngobrol sama yang online pakai ini ya. Apa yang hijau? Halo. Iya. Hijau aslinya nggak hijau sih. Gradasi biru ke hijau. Kalau backgroundnya ini biru ke hijau. Bisa dibilang gimana gitu? Bisa. Maksudnya ini juga kayak gradasi. Iya. Tebel terus ada
Iya, boleh. Ini kan cuman dibalik aja, titiknya putih, belakangnya hitam. Cuman lebih susah sih, Mas, kayaknya bikin blog. Atau pakai tip X mungkin ya itu ya, titik-titiknya. Nomor sepatu. Nomor sepatu. Ini tuker-tukeran apa nih? Nomor. Oh, mau ngopi, mau apa? Apa mau bikin grup baru? Kalau di kelas reguler itu yang diomongin macam-macam kalau misalkan lagi praktek gini. Jadi banyak bahasan itu banyak. Ada yang bahas musik, ada yang macam-macam. Bahas karya orang lain itu macam-macam gitu ya. Kalau di sini mungkin lebih ke masih interaksi-interaksi ya kan, padat ya. Mikir kerjaan, mikir tugas ya enggak. Jadi yang ya gini-gini aja, datar-datar aja, nggak apa-apa sih, karena memang bisanya gitu. Gimana, masih mau sampai jam 9? Hah? Atau kita sudahi kelasnya? Boleh? Oke, baik. Ini bisa dibawa, ini boleh ini. Tapi ya gini, belakangnya nggak apa-apa sih, bisa di gini. Ada yang mau atau enggak? Kalau enggak saya simpan. Mau enggak? Boleh. Terima kasih. Atau masnya mau terus gambar, saya kasih. Fasilitas Hah? Kok usah? Mau lagi? Mau kertas lagi boleh? Mbak mau nggak? Nggak? Mbak Jarani? Ada lagi yang mau kertas? Halo teman-teman. Mas? Udah? Kita bikin gambar lagi yang banyak boleh? Like cover. Oh. Baik, kuliah hari ini saya tutup dulu ya. Untuk yang online, kuliahnya saya tutup dulu ya hari ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ke Klaten dan Surabaya dan yang lain-lainnya, sampai rumah, hati-hati di jalan. Selamat malam.